Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Dianto. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan standarisasi PT yang akan kami tuju. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zaki Nandi Irwan dengan NIM 003. Nama saya Sastia Aulia Rahman dengan NIM 004. Jadi untuk perusahaan yang akan kami tuju, pertama, saya sendiri akan memilih PT Astra International Tbk. PT Astra International Tbk adalah perusahaan konglomerasi terkemuka di Indonesia yang bergerak di berbagai sektor, termasuk otomotif, keuangan, dan alat berat. Dikenal sebagai mitra strategis merek global, Astra menjalankan operasinya dengan menerapkan standar internasional di seluruh lini bisnisnya, mulai dari kualitas produk hingga sistem manajemen lingkungan, guna memastikan efisiensi, keselamatan, dan keberlanjutan. Kemudian, study case mengenai standarisasi di PT Astra. Next. Pertama, manajemen kualitas sertifikasi ISO. Astra dan anak perusahaannya telah mengimplementasikan berbagai standar internasional untuk memastikan kualitas dan efisiensi operasional. Beberapa sertifikasi yang diperoleh antaranya yaitu ISO 9001, 14001, 45001, 27001. Penerapan standar-standar ini menunjukkan komitmen Astra dalam menjaga kualitas, keselamatan, dan keamanan informasi di seluruh lini bisnisnya. Untuk dari manajemen kualitas itu, kegiatannya pertama penerapan sistem manajemen mutu. Jadi di sini pengawasan kualitas produk dan layanan di seluruh unit bisnis, termasuk otomotif, alat berat, dan keuangan. Kemudian pengelolaan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu pelatihan dan pengawasan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman. Yang ketiga, keamanan informasi, yaitu melindungi data pengguna terutama di Astra Pay dengan sistem manajemen keamanan informasi. Infrastrukturnya tersendiri yaitu pertama, sistem manajemen terintegrasi, fasilitas pelatihan dan sertifikasi, dan pusat keamanan informasi atau Information Security Center. Untuk divisi yang menangani study case tersebut ada quality management, yaitu mengawasi penerapan sistem manajemen mutu dan kepatuhan terhadap standar ISO. Kemudian safety, health, and environment atau SHE bertanggung jawab atas penerapan standar lingkungan dan kesehatan kerja. Yang ketiga yaitu information security untuk mengelola keamanan informasi terutama untuk produk digital seperti Astra Pay. Study case yang kedua yaitu dari Astra Green Company. AGC yaitu sistem manajemen lingkungan keselamatan dan kesehatan kerja yang dikembangkan oleh Astra untuk memantau dan meningkatkan kinerja LK3 di seluruh anak perusahaan. Sistem ini mengacu pada berbagai standar internasional seperti ISO 14001, 45001, dan 50001. AGC berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh entitas di grup Astra dalam memenuhi persyaratan pengelolaan LK3 baik yang ditetapkan oleh peraturan perundangan maupun standar internasional, sehingga mendukung operasional yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Untuk kegiatannya tersendiri yaitu ada pemantauan LK3, pendidikan dan pelatihan LK3, dan program pengurangan emisi dan limbah. Untuk infrastrukturnya yaitu ada sistem pemantauan LK3 digital atau AGC dashboard, fasilitas pengelolaan limbah, dan fasilitas keamanan dan kesehatan kerja. Untuk divisi yang menangani, ada divisi Safety, Health, and Environment untuk mengawasi penerapan kebijakan dan program terkait LK3, kemudian tim manajemen energi untuk mengelola dan memantau inisiatif penghematan energi dan pengurangan energi dan pengurangan emisi, dan juga ada Komite Lingkungan dan K3 sebagai tim lintas divisi yang bertanggung jawab untuk memastikan penerapan standar AGC. Next. Kemudian ada audit internal untuk good corporate governance. Fungsi audit internal ini memiliki tiga peran utama, yaitu meninjau risiko perusahaan, memberikan jaminan terhadap pengendalian internal, dan mendukung aktivitas bisnis. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana Astra mengintegrasikan fungsi audit internal sebagai bagian dari upaya standarisasi dan peningkatan tata kelola perusahaan. Untuk kegiatannya sendiri ada penilaian risiko operasional, audit kepatuhan dan pengendalian internal, dan pelaporan hasil audit ke manajemen. Untuk infrastrukturnya ada sistem manajemen audit digital, pusat pelatihan audit internal, dan komite audit. Untuk divisi yang menanganinya ada divisi audit internal,
untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan audit di seluruh unit bisnis. Kemudian komite audit sebagai pengawas independen yang memastikan bahwa kegiatan audit berjalan sesuai prinsip GCG. Dan juga ada divisi compliance atau kepatuhan, mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dan kebijakan internal. Untuk jenis standarisasi yang dipakai pada Astra International yaitu pertama ISO 14001 sistem manajemen lingkungan, cakupannya itu untuk mengelola dampak lingkungan dari kegiatan operasional, mendorong efisiensi sumber daya dan pengelolaan limbah, dan implementasinya ada tiga, yaitu identifikasi aspek lingkungan yang signifikan, pemantauan dan pengendalian emisi dan limbah, dan juga program pelatihan dan kesadaran lingkungan untuk karyawan. Kemudian ada ISO 45001, yaitu tentang sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Cakupannya tersendiri itu pertama ada menjamin keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh karyawan, meminimalkan risiko kecelakaan pekerja dan penyakit akibat kerja, dan implementasinya yaitu identifikasi dan penilaian risiko di K3 di setiap area kerja, program pelatihan K3 dan simulasi keadaan darurat, dan juga pemantauan dan pelaporan insiden serta tindakan perbaikan. Kemudian ada ISO 27001, yaitu Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Cakupannya yaitu melindungi data dan informasi dari akses yang tidak sah. Kemudian juga menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Untuk implementasinya tersendiri yaitu ada penerapan kebijakan keamanan informasi di seluruh sistem, pengelolaan akses pengguna dengan secara autentikasi, dan juga ada audit keamanan informal secara berkala. Untuk PT Unilever akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Sasti. Yang selanjutnya itu ada PT Unilever Indonesia Tbk, yang dimana PT Unilever Indonesia Tbk merupakan perusahaan barang konsumsi termuka di Indonesia yang berdiri sejak 1933 dan merupakan bagian dari Unilever Global. Perusahaan ini memproduksi dan mendistribusikan berbagai produk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, perawatan tubuh, dan kebersihan rumah tangga. Dengan merek-merek populer seperti Pepsodent, Lifebuoy, dan Rinso, Innover Indonesia berkomitmen pada kualitas, inovasi, dan keberlanjutan. Selanjutnya yaitu studi case mengenai standarisasi di PT Unilever Indonesia Tbk. Pertama itu ada manajemen kualitas terpadu atau Total Quality Management, yang dimana PT Unilever Indonesia merupakan sistem manajemen mutu yang ketat termasuk sertifikasi ISO 901 untuk sistem mutu, ISO 22001 untuk keamanan pangan, dan ISO 14001 untuk manajemen lingkungan. Perusahaan juga memiliki Safety and Environment Assurance Center yang memastikan keamanan produk dan proses produksi. Setiap pemasok harus melalui audit ketat sebelum disetujui dan semua bahan baku diperiksa untuk memastikan kebutuhan terhadap standar kualitas dan regulasi yang berlaku. Kegiatan pada study case tersebut yaitu ada sertifikasi ISO yang dimana memastikan agar semua operasi produksi dan produk yang dihasilkan memenuhi standar global, dan ada quality assurance yang dimana penerapan QA di setiap tahap produksi untuk memastikan bahwa produk bebas dari cacat dan memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Lalu ada audit dan pemantauan rutin yang dimana untuk memantau dan mengevaluasi sistem mutu yang ada serta melakukan perbaikan yang diperlukan. Lalu untuk ada safety and environment assurance yang dimana memastikan bahwa semua produk Innover memenuhi standar keselamatan dan kualitas yang tinggi, dan juga pabrik dan fasilitas produksi yang dimana Innover Indonesia memiliki beberapa pabrik di Indonesia yang dilengkapi dengan teknologi canggih untuk mendukung proses produksi yang efisien dan ramah lingkungan. Dan untuk divisi yang menangani itu ada Quality Assurance, R&D, dan juga Supply Chain Management. Selanjutnya itu studi case kedua, manajemen rantai pasok dan integrasi sistem, yang dimana dalam manajemen rantai pasok Unilever Indonesia menggunakan sistem seperti SAP-APO dan EDI untuk mengelola permintaan dan persediaan secara efisien. Perusahaan juga menerapkan strategi seperti smart pricing dan difference pricing untuk mengelola skala ekonomi dan meningkatkan profitabilitas. Integrasi antara pemasok, manufaktur, gudang, dan retailer yang dilakukan melalui konsep push and pull system untuk memastikan kelancaran distribusi produk. Kegiatannya itu ada pemasok dan pengadaan, perencanaan
permintaan dan persediaan, dan juga distribusi dan logistik. Eh, ada sistem ERP, fasilitas gudang, dan distribusi. Lalu untuk divisi yang menanganinya ada supply chain management yang dimana bertanggung jawab atas seluruh aktivitas rantai pasok dari pengadaan hingga distribusi produk ke konsumen. Lalu ada logistik yang dimana mengelola pengiriman dari distribusi produk ke pasar dan pengecer. Lalu ada procurement yang dimana mengelola pemilihan pemasok dan pengadaan bahan baku sesuai standar kualitas yang telah ditetapkan. Lalu study case ketiga ada pengembangan sumber daya manusia yang dimana Unilever Indonesia fokus pada pengembangan SDM melalui program pelatihan dan pengembangan yang terstruktur. Strategi ini dimulai sejak proses rekrutmen dengan merekrut lulusan terbaik dari universitas ternama dan memberikan pelatihan intensif selama 3 bulan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan agar selaras dengan kebutuhan bisnis perusahaan di era digital dan globalisasi. Kegiatannya ada rekrutmen dan seleksi yang dimana Unilever Indonesia merekrut karyawan berdasarkan kriteria kompetensi dan budaya perusahaan yang mengedepankan inovasi dan kolaborasi. Lalu ada pelatihan dan pengembangan yang dimana program pelatihan dan pengembangan ini komprehensif disiapkan untuk setiap level karyawan. Lalu ada program kepemimpinan yang dimana melalui berbagai program seperti Unilever Future Leaders program, perusahaan menyiapkan karyawan untuk menjadi pemimpin masa depan. Untuk infrastrukturnya ada Learning Management System dan Unilever Leadership Development Programs. Untuk divisi yang menanganinya ada HR yang dimana bertanggung jawab atas seluruh kegiatan terkait dengan pengelolaan SDM mulai dari rekrutmen, pelatihan hingga pengembangan karir. Lalu ada Learning and Development yang dimana mengelola program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan. Lalu ada talent management yang dimana mengidentifikasi dan mengembangkan bakat-bakat kunci di dalam organisasi untuk menjadi pemimpin masa depan. Lalu standarisasi yang dipakai pada PT Unilever Indonesia itu ada ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu yang dimana cakupannya menjamin mutu produk dan layanan secara konsisten dan juga fokus pada kepuasan pelanggan dan perbaikan keberlanjutan. Dan untuk implementasinya ada inspeksi mutu di seluruh tahap produksi, audit internal berkala dan corrective action, dan juga pengelolaan dokumen mutu yang terdigitalisasi. Lalu ada ISO 22001 yaitu sistem manajemen keamanan pangan yang cakupannya itu ada keamanan makanan dari hulu ke hilir dan juga ada risiko kontaminasi, alergi, dan bahaya biologis atau kimia. Dan untuk implementasinya ada penerapan HACCP, lalu ada pelatihan keamanan pangan untuk operator, dan juga pemisahan area produksi dan sanitasi ketat. Lalu ada ISO 1401 yang dimana sistem manajemen lingkungan, yaitu cakupannya ada pengelolaan limbah dan efisiensi energi dan juga pencegahan pencemaran dan kepatuhan lingkungan. Lalu untuk implementasinya ada instalasi pengolahan air limbah di pabrik, proyek efisiensi energi dan pengurangan emisi karbon, dan juga ada audit lingkungan dan pelaporan keberlanjutan. Kemudian ISO 45001 yaitu sistem manajemen K3 yang dimana cakupannya keselamatan kerja bagi seluruh karyawan dan kontraktor, dan juga untuk implementasinya yaitu safety induction dan emergency drill routine, sistem pelaporan insiden dan near miss, dan yang terakhir penggunaan APD yang wajib. Lalu ada GMP atau Good Manufacturing Practice yang cakupannya itu standar produksi untuk menjaga kebersihan, kualitas, dan keamanan produk. Dan untuk implementasinya yaitu kebersihan area kerja dan personal hygiene, lalu ada kontrol suhu dan kelembapan produksi, dan yang terakhir ada kalibrasi rutin terhadap mesin dan peralatan. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.